kembali di Sindo Malam. Pemirsa, Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi destinasi wisata favorit di momen libur panjang Waisak. Tiket yang murah serta menikmati sejuknya udara Jakarta menjadi salah satu alasan para wisatawan berkunjung ke Ancol. Ribuan pengunjung mendatangi Taman Impian Jaya Ancol sejak pagi. Pantai Ancol masih menjadi primadona wisata di momen libur panjang Waisak. Tidak hanya dari Jakarta, wisatawan Pantai Ancol juga berasal dari luar Jakarta. Tiket yang murah jadi salah satu alasan Pantai Ancol masih menjadi destinasi wisata favorit. Selain itu, wisatawan juga melakukan beragam aktivitas, mulai dari sekedar santai bersama keluarga hingga bermain pantai dan sepeda listrik. Libur panjang perayaan Waisak, ribuan kendaraan mulai kembali ke Jakarta dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Sistem satu arah pun diterapkan pihak kepolisian sejak siang tadi. Kepadatan kendaraan dari Jakarta menuju Puncak di Simpang Gadok, Ciawi, Bogor mulai terurai. Sistem rekayasa lalu lintas berupa one way atau satu arah jalur Jakarta Puncak diterapkan lebih cepat dari prediksi awal. Antrian panjang kendaraan dari Puncak menuju Jakarta sebelumnya terjadi hingga mencapai arah Cianjur. Volume kendaraan dari Puncak menuju Jakarta mulai melonjak sejak Senin pagi karena arus balik warga yang berlibur dari kawasan wisata. Sebelumnya kemacetan panjang terjadi dari Simpang Gadok menuju ke kawasan Puncak, Jawa Barat. Warga menadati Puncak untuk memanfaatkan libur panjang Hari Raya Waisak. Kemacetan di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat masih terjadi. Kemacetan mulai terlihat di pintu tol keluar Jagorawi dan juga Simpang Gadok. Mayoritas kendaraan pribadi dari luar Bogor membludak dan tersendat di kawasan ini. Mereka hendak menghabiskan libur panjang Waisak di sejumlah objek wisata dan penginapan yang berada di kawasan wisata Puncak. Untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan sistem satu arah secara berkala. Saat ini kami memang masih memberlakukan sistem rekayasa satu arah dari Jakarta menuju Puncak atau satu arah ke atas. Memang untuk situasi arus yang akan menuju ke Puncak memang sudah mulai berkurang, maka kami saat ini memberlakukan untuk satu arah ke bawah langsung, sehingga untuk kendaraan yang akan menuju ke Puncak kami tutup, kemudian kami akan melakukan proses untuk pembukaan arus ke bawah satu arah dari Puncak menuju Jakarta, mengingat memang titik penutupan kendaraan yang ke bawah saat ini sudah antriannya sudah sampai ke arah Cianjur sampai mendekat Cipanas. Berarti kami analisa bahwa memang arus balik wisata juga terjadi di siang hari ini. Maka kami berlakukan rekayasa selanjutnya yaitu satu arah ke bawah atau dari Puncak menuju Jakarta. Begitu. Libur panjang Waisak, ribuan wisatawan dari berbagai daerah terus memadati kawasan Braga di Bandung, Jawa Barat. Jalan Asia Afrika dan Jalan Braga Bandung terus dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Dengan berlatar belakang bangunan bersejarah, banyak wisatawan yang berfoto di sepanjang jalan. Selain itu, kawasan Jalan Asia Afrika juga dipenuhi aneka kuliner yang bisa dinikmati. Kepadatan kendaraan juga disebabkan banyaknya wisatawan yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan. Diprediksi kepadatan wisatawan ini akan terus terjadi hingga esok hari. Libur panjang jalan alternatif menuju kawasan Lembang, Jawa Barat dipadati ribuan kendaraan. Kemacetan panjang hingga 5 km terjadi dari arah Dago menuju Lembang. Inilah kondisi lalu lintas di kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda, Dago, Kota Bandung, Jawa Barat pada siang tadi. Kendaraan yang didominasi plat luar Kota Bandung memadati alternatif menuju kawasan wisata Lembang. Kemacetan panjang terjadi hingga sepanjang 5 km menuju kawasan Lembang. Kawasan Dago yang merupakan jalur alternatif menuju kawasan wisata Lembang ini dipadati ribuan kendaraan sejak Jumat lalu karena libur panjang akhir pekan perayaan Waisak. Kemacetan di titik ini diprediksi masih akan terus terjadi hingga hari Selasa.
Sementara itu, Pantai Barat Pangandaran dipadati pengunjung dari berbagai daerah sejak Minggu pagi hingga siang hari. Ribuan wisatawan memadati lokasi wisata ini dalam mengisi momen libur panjang Waisak. Para pengunjung bisa menikmati aktivitas wisata air seperti berenang, bermain pasir, hingga naik perahu menuju Pasir Putih. Selain keindahan Pantai Pangandaran, wisatawan juga bisa kuliner yang disediakan penjual di pinggir pantai. Jumlah kunjungan wisatawan diperkirakan akan terus meningkat hingga 1 hari ke depan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, mahasiswa ITB yang diduga mengunggah meme Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ditetapkan tersangka. Namun penahanan pelaku akhirnya ditangguhkan. Penangguhan penahanan atas permintaan tersangka dan keluarga. Mahasiswa ITB berinisial SSS ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga mengunggah meme foto Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sementara terkait motif mahasiswa tersebut, Karopemnas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo mengatakan masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi merespon soal kasus ini. Ia mengungkapkan pemerintah mengusulkan pelaku yang notabene masih mahasiswa itu lebih baik dibina. Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah itu kalau anak muda ya mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya, karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum gitu. Jadi harapan kita teman-teman yang mahasiswa yang mungkin selama ini terlalu bersemangat misalnya memberikan kritikan, mengekspresikan kritikannya, mungkin nanti bisa diberi pemahaman dan pembinaan supaya jadi lebih baik lagi, tapi bukan dihukum gitu. Sementara itu, keluarga mahasiswa ITB membenarkan adanya penangkapan mahasiswanya. Mahasiswa berinisial SSS ini dijerat Undang-Undang ITE dan terancam 12 tahun penjara. Penahanan mahasiswi ITB pengunggah meme Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya ditangguhkan. Penangguhan penahanan atas permintaan tersangka dan juga keluarga. Dan bahwa terhadap tersangka itu telah dilakukan proses upaya penahanan sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025 di Rutan Bareskrim Polri. Namun perlu kami jelaskan juga, sebelumnya penyidik telah melakukan kegiatan serangkaian dalam proses penyidikan ini. Sebelumnya penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, 5 orang untuk dimintai keterangan sebagai pendapat ahli, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti baik dari para saksi dan tersangka, dan telah dilakukan pemeriksaan digital forensik sehingga penyidik sudah menganggap cukup dan lengkap proses ini untuk dilakukan proses penyidikan. Bahwa pada hari ini rekan-rekan, sebagai perkembangannya, hari Minggu 11 Mei 2025 penyidik berdasarkan kewenangan telah memberikan atau melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Penangguhan penahanan ini diberikan oleh penyidik tentunya mendasari, yaitu pada permohonan dari tersangka melalui penasehat hukumnya, ya, serta dari orang tuanya. Juga berdasarkan atas itikat niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan. Sementara itu, pihak Perguruan Tinggi ITB Bandung, Jawa Barat sudah berdialog dengan orang tua dan juga Ikatan Orang Tua Kampus. Orang tua mahasiswi bersangkutan sudah menyampaikan permohonan maaf dan kampus berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan baik. Sudah melakukan koordinasi tentu saja dengan berbagai pihak ya, untuk kemudian mencari keterangan, kemudian membuat suasana menjadi sejuk, dan kemudian juga mencari kemungkinan-kemungkinan untuk kemudian berdialog tentang situasi ini.
Nah, kami juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak orang tua, kemudian juga ada Ikatan Orang Tua Mahasiswa di ITB itu, kemudian juga kami sudah bertemu dengan keluarga mahasiswa ITB pada hari Jumat, dan dari sisi orang tua sendiri yang sudah melakukan komunikasi dengan mahasiswi kami tersebut, bahwa orang tuanya sudah mewakili mahasiswanya menyatakan permintaan maaf ya. Saya kira ini sangat penting buat kita semua. Dan juga kami sangat mengharapkan tentu saja kebijaksanaan dari berbagai pihak untuk melihat situasi ini juga lebih tenang sehingga semua masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengajukan diri menjadi penjamin mahasiswa ITB mengunggah meme Prabowo Jokowi yang kini menjadi tersangka. Habibur Rahman yakin mahasiswi tersebut masih dapat dibina dan diajak berkomunikasi yang baik. Kami benar adalah penjamin penangguhan penahanan terhadap adik SSS mahasiswi ITB yang ditangkap dan ditahan karena membuat gambar tak senonoh, ada gambar Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya. Kami bisa memahami alasan polisi menangkap karena memang gambar tersebut sangat tidak tepat. Ya. Saya sendiri sebenarnya sangat sedih melihat gambar tersebut. Namun demikian di sisi lain ya kami melihat anak tersebut ya adik mahasiswa tersebut masih muda dan masih sangat mungkin bisa dibina ya, diajak berkomunikasi yang baik dan dibuat mengerti bahwa apa yang dia lakukan sangat-sangat tidak baik ya, tidak pas ya. Nah, kami yakin juga Pak Kapolri Listio Sigit adalah orang yang sangat bijaksana ya. Dan kami memahami situasi yang sulit dilakukan oleh Polri ya. Kami insya Allah yakin adik mahasiswa tersebut bisa segera ditangguhkan penahanannya. Informasi selanjutnya pemirsa, pernyataan Deddy Mulyadi soal gaji 10 juta rupiah per keluarga. Maksud kami per kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta direspon tegas oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Rano meminta awak media menanyakan langsung maksud pernyataan tersebut kepada Deddy Mulyadi. 10 juta per kakak. Ente tanya lagi. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno merespon keras pernyataan Deddy Mulyadi terkait gaji 10 juta rupiah per kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta. Rano meminta awak media agar menanyakan langsung wacana tersebut kepada yang bersangkutan. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuat pernyataan kontroversial. Ia menyebut akan membagikan gaji 10 juta rupiah kepada setiap kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta. Ia mengaku mendapatkan nominal tersebut dari besaran APBD DKI Jakarta dibandingkan dengan jumlah penduduk. Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta. APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Beda kalau Jabar 50 juta. Nah, untuk itu apa sih yang mesti kita lakukan hari ini? Mari kita bersama-sama melakukan telaah terhadap ini semua untuk kepentingan bangsa. Agar apa? Agar ke depan bangsa kita terus mengalami peningkatan sumber daya manusia. Pernyataan Deddy Mulyadi ini pun mendapatkan kritik dari anggota DPRD DKI Jakarta, Dwiryo Sambodo. Ia menilai pernyataan tersebut menunjukkan ketidakpahaman Deddy terhadap fungsi dasar anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurutnya, APBD berbeda dengan bantuan sosial. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, staf khusus Gubernur Jakarta, Ciko Hakim, menilai Deddy Mulyadi salah perhitungan atas besaran APBD Jakarta dibandingkan jumlah warganya. Menurutnya, jika seluruh warga Jakarta mendapat 10 juta rupiah, maka dibutuhkan anggaran sebesar 240 triliun rupiah. Deddy Mulyadi ini sebenarnya sama dengan Mas Pram, punya semangat, punya niat baik untuk membangun daerahnya masing-masing dan khususnya untuk kesejahteraan warga. Tapi wajar nggak Bang angka 10 juta per bulan? Mohon maaf, tapi di situ beliau salah hitung. Karena kalau 10 juta kali 2 juta warga itu artinya 20 triliun sebulan. Sementara beliau kan memiliki 10 juta per bulan. Jadi kalau 2 triliun, 20 triliun sebulan, berarti kalau mau digaji 10 juta per bulan kan jadinya 240 triliun. Itu salah itu. Nanti bisa kutip saya dari MNC soal itu. Tapi intinya saya tidak mau mencemooh atau apa. Artinya Kang Deddy mungkin terlalu semangat sehingga sampai salah hitung gitu aja. Tapi saya tetap mengapresiasi Kang Deddy sebagai salah satu gubernur terbaik di Indonesia saat ini. Sama niatnya sama Mas Pram untuk menjahatkan warga. Pemirsa, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto menargetkan seluruh desa atau kelurahan telah terbentuk Koperasi Merah Putih pada bulan Juli 2025. Menteri Yandri mengungkapkan sebagaimana instruksi Presiden 9 tahun 2025, Kementerian Desa memiliki 7 tugas. Salah satunya adalah membuat surat edaran untuk melakukan musyawarah desa, kelurahan, khusus pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Yandri mengungkapkan tidak sedikit kepala desa yang takut dan khawatir dengan keberadaan koperasi ini, khususnya perihal penggunaan anggaran. Namun Menteri Yandri meyakinkan bahwa setiap tahapan akan disosialisasikan. Yandri mengungkapkan di Provinsi Jawa Timur sudah terbentuk 1.247 koperasi yang tersebar di 18 kabupaten dan 2 kota. Sekarang sedang kita kebut untuk pembentukannya melalui musyawarah desa khusus. Besok saya ke Jawa Tengah, terus lanjut lagi ke Banten, lanjut lagi ke Jawa Barat, terus saja nih. Kalau Koperasi Desa Merah Putih memang kita kejar, insya Allah selesai pembentukannya itu di tanggal 12 Juli di hari koperasi. Di saat ekonomi tak menentu, upaya memajukan UMKM lewat pengadaan barang dan jasa bisa jadi solusi. Salah satunya yang dilakukan Pemda Lamongan lewat pengadaan digital. Pemerintahan di daerah kini tak perlu lagi bersusah payah dalam pengadaan barang dan jasa. Era digitalisasi seperti saat ini membuat pengadaan barang dan jasa lebih transparan dan efisien. Pemerintah Kabupaten Lamongan telah memanfaatkan teknologi ini dengan menggandeng sejumlah pihak, seperti mitra toko daring untuk pengadaan secara digital. Pemerintah daerah juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah dan BUMD untuk melakukan pengadaan secara digital. Jadi tidak saja BUMD bekerja sendirian, tidak. Kita akan berikan namanya TOT, itu training untuk teman-teman di BUMD, sehingga teman-teman BUMD juga secara mandiri sebenarnya bisa menjalankan kegiatan bagaimana kalau nanti berhubungan dengan para UKM, terus kemudian dengan pelaku pengadaan di dinas masing-masing. Sistem ini tidak hanya efisien, namun juga meningkatkan transparansi serta menekan resiko korupsi. Jadi itu akan lebih efisien, lebih transparan, dan semua orang tahu ya bagaimana spek barangnya, bagaimana spek harganya.